ini bukan tentang apa dan mengapa. Dalam setiap kata, ada rasa yang selalu mengalah. Mengalah untuk melawan, mengalah untuk berbicara, dan mengalah untuk setiap hak yang kupunya. Karena aku tahu, orang kecil sepertiku takkan berkutik. Banyak hal yang akan selalu kalah dariku jikalau aku sedikit saja bersuara. Tapi yang aku tahu, Tuhan selalu punya jalan untuk mengembalikan kembali hak umatnya yang terbungkam. Dan aku percaya, sebuah buah kesabaran itu pasti ada hasilnya kan? Kembali pulang. Wah, gak makan dulu nih. Lama udah jam segini, ini takut telat. Udah, Nining pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa telepon Nining aja ya. Hati-hati ya di kampus. Nining pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ganda. Hadir, Bu. Jana. Hadir, Bu. Madi. Hadir, Ibu. Irfan. Hadir, Bu. Bella. Hadir, Bu. Mariam. Hadir, Bu. Nikita. Nining. Kayaknya Nining telat, Bu. Nah, oke, jadi anak-anak ada yang tahu kualitatif itu apa? Bu, permisi. Bu, apa saya boleh masuk, Bu? Kenapa bisa telat nih? Kamu tahu kan konsekuensi dari saya apa? Kalau ada mahasiswa yang telat di jam mata kuliah saya. Iya, Bu, maaf ya, Bu. Soalnya angkotnya saya tumpangin masa di jalan, Bu. Alah, alasan aja. Udah tahu anak ibu gak disiplin. Gak habis mikir. Sudah cukup. Ini kesempatan terakhir kali kamu ya, Ning. Kalau kamu terlambat di mata kuliah saya, tidak ada dispensasi untuk kamu. Iya, Bu, maaf ya, Bu. Banyak bantu itu. Ning, tolong tutup pintu itu. Kita sama si Bella. Itu Adel, harusnya nggak ada di kalender kan? Udah lah, nggak usah diapain kali, aku juga udah biasa gitu dengan teman-teman. Bin. Oke, sekian. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Oke, jika tidak ada, maka saya akan memberikan kalian sebuah tugas. Nah, tugasnya itu kalian mengidentifikasi masalah secara berkelompok. Tapi saya mau kelompoknya saya yang memilih. Tidak ada bantahan sama sekali. Oke, langsung aja ya saya bacakan. Mohon tolong diingat kalian kelompok berapa. Oke, kelompok pertama itu ada Ganda, Naya, Rahma, Madi, Jana, dan Nikita. Oke, kelompok dua ya. Itu ada Nining, Putra, Rida, Irfan, Bella, dan juga Hana. Kita lanjut
ke kelompok berikutnya. Dan ibu mohon setiap kelompok harus kooperatif. Jika terdengar di telinga ibu ada anggota yang tidak ada kontribusinya sama sekali, ibu nggak akan segan-segan ngasih nilai kalian C. Paham? Kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak. Bella, kira-kira kita ngerjain tugasnya kapan ya? Kok kira aku mau selompok sama kau? Kau kerjakan aja sendiri. Ayo cabut, weh. Is, gila ya nih, kapan ya orang itu tobatnya? Ya udahlah Jan, yuk kita pulang aja yuk. Yuk. Siaga bencana cuaca ekstrim di Sumatera Barat. Jadi BMKG baru aja keluarin peringatan dini yang serius banget. Waalaikumsalam, Ma. Ada apa, Ma? Gak apa-apa. Mau salaman sama kamu, Bel. Kamu udah makan, nak? Oh, kirain ada apa. Udah kok, Ma. Alhamdulillah. Mama mau tanya sama kamu, Bella. Kamu di sana rajin belajar, Kak? Mama tenang aja. Mama kan tahu sendiri Bella rajin belajar. Dan Mama kan tahu gimana IPK Bella, Ma. Ya udah, pertahankan terus ya, Bella. Mama sama Papa bangga. Iya, Ma. Mama pokoknya tenang aja ya. Bella pasti rajin belajar kok. Baiklah, nak. Mama percaya sama kamu, Bel. Baik-baik di sana ya. Kalau misalnya butuh apa-apa, telepon Mama ya. Iya, Ma. Yaudah ya, Ma. Bella lanjut belajar lagi ya. Mama sehat-sehat ya, Ma. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ini sih gue masih belajar. Ini ya nih, yang belum sama. Banyak yang salah mengira. Mega. Kasih Ibu. Kasih Bu. Bukan tentang kopi, lagu indie dan cerita ku kasih tahu kepadamu. Nih, kayak mana nih tugas kelompok kita? Masa kita terus sih yang nanggung untuk kelompok? Enak kali orang itu, cuma numpang nama doang. Mau gimana lagi lah Del, orang itu memang kayak gitu kan. Mau dibuat kayak mana pun tetap aja sifatnya kayak gitu. Awak juga yang ngerjain. Ya udahlah, yang penting kan kita dapat ilmunya. Iya sih. Udah ya. Apa sih, Zan? Keurusan keluarga kau yang problematik itu? Bukan apa yang bilang. Kau? Ya apa? Udah, Zan. Udah nggak usah ditanggapin ya. Kita dulu ya. Oh iya, boleh. Ucap. So, kita udah nana. Mak. Udah malam. Ayo istirahat. Iya, Mak. Bentar lagi kok. Tapi, Mak, Nining kepikiran, Mak. Kenapa, Nak? Omongan orang Bella. Orang itu ngomong kalau Mama itu pelakor. Nah, gak usah dipikirin ya, Mama.
udah mau siap juga kok. Itu omongan orang Bella kalau ngomong sama mama itu pelakor. Nah, gak usah dengerin omongan orang ya. Mama tuh bukan pelakor, itu hanya kesalahpahaman doang. Iya sih Ma, tapi kok orang tuh ngomong seolah mama itu pelakor. Nah, bapaknya Bella tuh orang baik. Dia niat membantu kita, tapi disalahartikan oleh mama Bella dan Bella. Lagian urusannya udah selesai juga kok, jadi nggak usah dipikirin. Yaudah yuk kita tidur, udah malam juga. Iya Mak, Nining juga minta maaf ya kalau selama ini Nining belum jadi anak yang baik dan berbakti sama Mama. Ya nggak apa-apa Ning. Ya udah Mak, kita tidur aja ya. Yaudah yuk. Hari ini kita kuis gerakan. Ya. Oke, dengerin saya. HP wajib dikumpul. Iya. Dan nanti nilai ujian hari ini, kuis hari ini dipajang di mading. Nilai siapa yang paling rendah maka akan mengerjakan 3 rangkap remedial. Ya Bu, berarti nggak bisa buka catatan ya Bu? Ya jadi nggak bisa nyontek ya Bu. Tidak ada yang boleh buka buku catatan, catatan juga dikumpul dan ibu akan keliling saat ujian nanti. Saat kuis nanti. Oke, 1 orang ke depan ibu butuh untuk nulis. Saya Bu. Oke, silakan. Oke, dalam hitungan 5 detik kumpul. 5. Oke, tidak diterima lagi. Dan kok diam, gue sampai macet kan ya. Misi Bu. Ada apa ya Bu? Tadi Ibu manggil saya. Iya, Bel. Saya manggil kamu. Yang saya tahu selama ini, kamu punya potensi bagus. IPK kamu pun bagus, tapi kenapa akhir-akhir ini malah menurun? Kamu nanti remedial sendiri, tidak boleh bareng sama teman-teman kamu yang lain. Baik Bu. Dan tolong, jangan meremehkan orang lain. Karena apa? Karena itu nggak akan membuatmu kuat, Bel. Itu pesannya. Baik Bu. Tahu nih aku cari kita kemana? Rupanya sini kayak ada juga. Ada. Karena sini aku gabut aja. Lagi masih lama kelas. Aku pikir kenapa? Nggak apa-apa. Kok kenapa? Dari jauh aku tengok kayak banyak pikiran gitu. Apa pula? Nggak ada ya? Alah nih, muka aku pusing kayak gitu loh nih. Gak ada apa-apa loh, Jan. Cuma kepikiran aja. Kalau hidup aku kayak gini ya, aku tuh ada salah apa sama orang. Sampai orang gak suka sama aku. Tapi, udahlah gak usah diceritain. Ceritain aja loh nih, gak apa-apa, aku dengerin kok. Ya, gak usah. Yaudah gini aja, gak usah diambil pusing. Biarin aja orang lain berasal siapa ke kita. Ntar juga ada balasannya kok. Mendingan kita ngerjain tugas kelompok aja ya. Ya udah yuk, makasih ya. Oke. Kecapean, kurang tidur juga. Mungkin karena tugas dan tekanan dari kalian.
merasa bersalah juga nggak sih sama Ning apa? Kayaknya kasihan juga kita ya. Kita berlebihan nggak sih Iya sama kan? dia? Kita juga kayak gini gara-gara didoktrin sama si Bella juga. Iya memang sih, Memang. gara-gara dia kan. Ayo ngomongin apa kalian? Bel, kami mau ngomong sama Koda sebenarnya. Kayaknya kita terlalu berlebihan nggak sih ngapain si Nining itu? Kan aku bilang sama kalian, kok Nining itu mama itu pelakor. Gini lah, kok mamanya pelakor apa dia juga pelakor? Kan enggak. Tahu, tapi aku tetap nggak sudi loh berteman sama anak dari pelakor. Apalagi yang dirusak dia itu keluarga aku. Kamu yang nggak tahu dia kayak mana perasaanku. Mana yang ngomong sama kau? Kalau yang ngerti lah Semar. Ya, mamanya pelakor, si Nining ikut buta. Iya kan? Kalau logika aja lah. Yang salah kan mamanya. Kita pun juga nggak tahu kan kos dari keluarga itu kayak mana. Bisa aja itu larangan dari kau, bisa aja karena kau emosi jadi kau berspekulasi bahwasanya si mama dia juga pelakor kan. Terserah kalian lah, tapi aku tetap nggak sudi berteman sama dia. Udah, coba. Kalian kenapa duduk di belakang? Aku ada salah ya sama kalian? Dan aku minta maaf ya sama aku. Mungkin ya karena kan ini nggak salah sama Mbak. Iya. Iya. Kasih ya. Kasih ya. Ini teman-teman kami minta maaf ya. Makasih ya. Kita main-main ya. Iya. Ketawa. Anehnya, dulu aku pikir aku punya segalanya. Teman, perhatian, kekuasaan. Tinggal aku tunjuk seseorang, mereka ikut. Tinggal aku ejek, mereka tertawa. Tapi sekarang, mereka malah menjauh satu persatu. Dan setiap kali aku lihat punggung mereka, aku sadar, mungkin akulah penyebab semua ini. Selama ini, aku bangga jadi paling berani bersuara. Padahal, sebenarnya, aku cuma menutupi rasa takutku sendiri. Takut dianggap lemah, takut sendirian. Ironisnya, sekarang justru itu yang terjadi. Aku sendirian. Aku ingat wajah-wajah yang pernah aku bully, ekspresi mereka waktu aku menyakitinya. Dulu aku gak peduli, tapi sekarang, setiap kenangan itu muncul. Rasanya perutku ikut mual. Aku nyesel, bener-bener nyesel. Entah mereka mau menerima aku atau enggak, suatu hari aku harus berani bilang maaf. Setidaknya biar aku bisa berhenti benci sama diriku sendiri.